Setelah melihat kekayaan budaya Indonesia lewat rumahnya, kali ini kita akan melihat kekayaan keragaman hayati tumbuhan yang ada di Indonesia. Kekayaan tumbuhan ini adalah berbagai macam tumbuhan berduri yang ada dan mampu hidup di Indonesia. Meskipun ada juga yang bukan tumbuhan asli dari Nusantara. Duri merupakan organ aksesori dan berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari pemangsa maupun sebagai alat adaptasi, khususnya terhadap kekeringan. Dilihat dari asal-usul jaringan pembentuknya, duri dapat berasal dari modifikasi organ pokok tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Disebut duri sejati berasal dari perkembangan sel-sel epidermis ditambah jaringan di dalamnya. Dan berikut aneka tumbuhan berduri yang hidup di Indonesia. Tanaman yang satu ini sudah banyak yang mengenalnya, meski bukan tanaman asli Indonesia. Kaktus berasal dari kata kaktos, yang artinya tanaman berduri. Dinamakan seperti itu karena tanaman ini berbatang besar, berbulu dan berduri. Kaktus berasal dari negara Meksiko dan termasuk tumbuhan sekulen, yaitu tumbuhan yang banyak mengandung air. Untuk mempertahankan hidupnya di daerah yang panas dan kering, kaktus mengandalkan batangnya dalam menyimpan air. Untuk mengurangi penguapan air lewat daun, kaktus mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Oleh sebab itu, kaktus mampu hidup pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak jenis. Dari jenis-jenis kaktus yang ada, terdapat hasil penyilangan spesies. Yang membedakan kaktus satu dengan lainnya adalah bentuk, warna batang dan bunganya, serta besar kecilnya duri. Berkat keindahannya inilah, maka kaktus termasuk tanaman yang banyak dibuat budidaya. Banyak orang tertarik dengan kaktus dan mengoleksi beberapa jenis kaktus. Perawatan tanaman yang satu ini sangat mudah karena tak perlu setiap hari disiram dan diberi pupuk. Untuk habitat, kaktus umumnya hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan berduri selanjutnya adalah tumbuhan yang bunganya paling sering dipakai para pria untuk menyatakan sayang kepada pasangannya, ya, mawar. Mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa. Mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies ini kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Walaupun jarang ditemui, tingginya tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Mawar sebenarnya bukan tanaman tropis. Sebagian besar spesies merontokkan seluruh daunnya, dan hanya beberapa spesies yang ada di Asia Tenggara yang selalu berdaun hijau sepanjang tahun. Duri pada tanaman mawar berguna sebagai pertahanan dari binatang pemangsa yang biasanya berasal dari golongan serangga ataupun hewan herbivora. Duri termasuk salah satu organ tumbuhan yang biasa disebut organ aksesoris. Duri dapat berasal dari modifikasi daun atau merupakan organ aksesoris sejati. Duri sebagai aksesoris dijumpai pada batang, daun, serta buah. Umumnya mawar memiliki duri berbentuk seperti pengait yang berfungsi sebagai pegangan sewaktu memanjat tumbuhan lain. Mawar tumbuh subur di daerah beriklim sejuk. Walaupun beberapa yang merupakan hasil metode penyambungan dapat tumbuh di daerah beriklim subtropis. Selain sebagai bunga potong, mawar memiliki banyak manfaat loh, seperti antidepresan, antibakteri, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Tanaman berduri berikutnya adalah tanaman buah naga. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenocereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun kini, buah naga sudah banyak dibudidayakan di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Akar buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam tanah pada batang atas sebagai akar gantung. Pada bagian duri tanaman ini tumbuh bunga. Bunga yang tidak rontok berkembang menjadi buah. Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah. Di sekujur kulit buah dipenuhi dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan dengan sisik naga. Oleh sebab itu, buah ini disebut buah naga. Batang buah naga berbentuk segitiga. Durinya sangat pendek dan tidak mencolok, sehingga sering dianggap kaktus tak berduri. Selain rasanya yang manis, menyegarkan, buah naga kaya akan manfaat. Banyak orang percaya kalau buah ini dapat menurunkan kolesterol dan penyeimbang gula darah. Selain itu, buah naga juga mengandung serat yang tinggi sebagai pengikat zat karsinogen penyebab kanker dan memperlancar proses pencernaan.
Tanaman berikutnya yang berduri adalah nanas. Tanaman nanas berasal dari Amerika tropis, yaitu Brasil, Argentina, dan Peru. Saat ini, nanas telah tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, nanas sangat populer dan banyak ditanam di tegalan dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Beberapa daerah penghasil nanas di Indonesia, antara lain Subang, Bogor, Riau, Palembang, dan Blitar. Tanaman nanas merupakan tanaman jenis rumput yang berbatang pendek. Daun dan cabang daunnya panjang sekali, berurut sejajar, dan pada tepinya tumbuh duri yang menghadap ke atas. Tanaman nanas sebenarnya tidak bersifat musiman, tetapi dapat berbunga setiap saat. Kegunaan nanas matang enak dimakan segar dan rasanya manis, tetapi ada pula yang rasanya manis asam. Kadang, buah nanas rasa gatal di tenggorokan saat dikonsumsi. Penyebabnya karena kandungan asam oksalat yang tinggi. Biasanya, untuk mengurangi kandungan asam oksalat ini, beberapa warga merendam nanas dalam air garam atau mencuci dengan air mengalir usai dikupas. Selain dimanfaatkan buahnya, daun nanas juga bisa dimanfaatkan loh. Selain daun nanas dapat diolah menjadi kain atau bahan pakaian. Tanaman nanas biasanya hidup pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga lebih senang terhadap tanah subur. Daerah beriklim basah dengan curah hujan 1.000 hingga 2.500 mm per tahun. Tanaman selanjutnya yang dikenal berduri adalah salak. Salak adalah sejenis palma dengan buah yang biasa dimakan. Palma berbentuk perdu atau hampir tidak berbatang, berduri banyak, melata, dan beranak banyak yang tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat. Batang menjalar di bawah atau di atas tanah dan sering bercabang. Daun majemuk menyirip dengan panjang 3 hingga 7 meter. Tangkai daun, pelepah dan anak daun berduri panjang, tipis dan banyak. Warna duri kelabu sampai kehitaman. Dalam bahasa Inggris, salak biasa disebut dengan snake fruit karena kulitnya yang mirip dengan kulit ular. Salak ditemukan tumbuh liar di alam Jawa bagian barat daya dan Sumatera bagian selatan. Salak terutama ditanam untuk dimanfaatkan buahnya yang populer dengan buah meja. Selain biasa dimakan segar, salak juga bisa dibuat olahan lain seperti koktail ataupun cake. Karena duri-durinya hampir tak tertembus, ujung salak kerap ditanam sebagai pagar. Salak juga dikenal sebagai obat tradisional untuk menghentikan diare. Ada beberapa jenis salak yang cukup populer di masyarakat, antara lain salak pondok, salak Bali, serta salak condet. Sayangnya, kini salak condet mulai sedikit populasinya di Jakarta. Lahan untuk tanaman salak kini telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Tumbuhan terakhir yang dikategorikan sebagai tumbuhan berduri adalah rotan. Batang rotan biasanya berukuran diameter 2 hingga 5 cm, beruas panjang, tidak berongga, dan banyak dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri pada bahan rotan ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora sekaligus membantu pemanjatan, karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Suatu batang rotan dapat mencapai panjang puluhan meter. Batang rotan dapat mengeluarkan air jika ditebas dan juga dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Sebagian besar rotan berasal dari hutan di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Indonesia memasok 70% kebutuhan rotan dunia, sementara sisa pasar diisi pasokan dari Malaysia, Filipina, Sri Lanka, dan Bangladesh. Tanaman rotan tergolong cepat tumbuh dan relatif mudah dipanen. Hal ini dianggap membantu menjaga kelestarian hutan karena orang lebih suka memanen rotan daripada kayu. Rotan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kayu, antara lain ringan, kuat, elastis, serta murah. Karena keunggulannya inilah, rotan banyak dijadikan sejumlah barang mebel seperti lemari, kursi, tempat tidur, dan meja. Ada beberapa daerah yang menjadi sentra penghasil kerajinan furniture dari rotan. Sementara, bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah memanfaatkan batang rotan muda sebagai komponen sayuran. Rasa sedikit pahit pada rotan muda justru dianggap sebagai sensasi tersendiri bagi lidah penyantapnya.